Halo adik-adik, apa kabarnya? Pasti baik-baik kan adik-adik? Puji Tuhan. Bersama dengan Kak Christine, kita akan memulai IHMPA kita secara online di rumah masing-masing Minggu 14 Juni 2020, kelas Batita sampai kelas Tanggung. Sudah siap beribadah adik-adik? Selamat beribadah adik-adik. Adik-adik, mari kita bersaat teduh. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai. Adik-adik, mari kita berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 340. Selamat datang, wahai kawanku. Selamat datang, wahai kawanku. Kami bergembira dan menyambutmu. Selamat datang, wahai kawanku. Tuhan memberkati, menyertaimu. Sekarang kita mau berdoa. Mari adik-adik semua lipat tangan, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari ini. Kami mau bersyukur karena masih diberikan kesehatan sampai pada saat ini. Dan saat ini kami akan IHMPA secara online. Kiranya Tuhan Yesus mau memberkati kami dalam mendengarkan cerita tentang firman-Mu. Pimpin dan sertai kami Tuhan dalam IHMPA hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab hari ini diambil dari Kitab Kejadian pasal 31 ayat 43 sampai dengan 50 yang menyatakan, lalu Laban menjawab Yakub, perempuan-perempuan ini anakku dan anak-anak lelaki ini cucuku dan ternak ini ternakku, bahkan segala yang kau lihat di sini adalah milikku. Jadi, apakah yang dapat kuperbuat sekarang kepada anak-anakku ini atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang, marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya itu menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yakub mengambil sebuah batu dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya, berkatalah Yakub kepada sanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu dan membuat timbunan, lalu makanlah mereka di sana di dekat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu Yegar Sahaduta, tetapi Yakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunan batu inilah pada hari ini menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga Mispa, sebab katanya, Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku dan jika engkau mengambil istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, Allah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Nah, adik-adik, minggu ini kita akan bercerita tentang dua tokoh dalam perjanjian lama. Sebelum itu, yuk kita bareng-bareng nyalakan TV-nya. Kita punya TV loh, TV channel PA
GPIB Cinere. Yuk, kita lihat. Yuk, kita nyalakan TV-nya dulu yuk. Nah, adik-adik, ini adalah Bapak Yakub dan Bapak Laban. Yang muda itu Bapak Yakub. Dia orang yang takut akan Tuhan, sehingga apapun yang dikerjakannya selalu diberkati Tuhan. Yang tua namanya Bapak Laban. Dia ini adalah mertuanya Bapak Yakub, ayah dari istrinya. Bapak Laban juga omnya Bapak Yakub, karena Bapak Laban adalah kakaknya ibunya Bapak Yakub. Dan Bapak Laban ini kurang mengenal atau kurang mengandalkan Tuhan, sehingga dia meminta Bapak Yakub untuk menggembalakan domba-dombanya. Dan karena Bapak Yakub itu orang yang kenalkan Tuhan, domba-dombanya akan menjadi berlipat banyak, berlipat ganda, dan semakin banyak. Ada perjanjian-perjanjian khusus antara Bapak Laban dan Yakub, sehingga Bapak Yakub juga terberkati dan mempunyai banyak domba dan ternak-ternak lainnya. Pada suatu hari, Yakub bersama seluruh keluarga besarnya, istri-istrinya, anak-anaknya, ternak-ternaknya, juga budak-budaknya hendak meninggalkan kota Haran tanpa memberitahukan kepada Bapak Laban. Bapak Laban mendengarkan itu. Dia marah pada Yakub. Dia mau marah pada Yakub. Di tengah jalan sebelum bertemu dengan rombongan besar Yakub, Bapak Laban ditemui Tuhan untuk tidak boleh memarahin atau memberikan kata-kata yang jelek kepada Yakub. Karena Bapak Laban tidak mau kehilangan anak-anak cucunya, juga harta-hartanya melalui ternak-ternaknya itu, Bapak Laban memarahi Yakub. Tapi Tuhan sudah mengingatkan. Nah, atas perbedaan itu Bapak Laban dan Yakub membuat suatu perjanjian sehingga keduanya tidak akan bertemu dengan kemarahan dan menyerahkan semuanya kepada Tuhan Allah menjadi semua yang terbaik. Tidak boleh ada perbedaan, tidak berbeda dan tidak boleh membeda-bedakan. Adik-adik sebagai anak Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus juga tidak boleh membeda-bedakan teman-temannya, apapun itu bentuk rambutnya, atau kulitnya, atau bangsanya, atau apapun, tidak boleh membeda-bedakan. Harus berteman dengan semua orang dan mengasihi semua orang. Di samping itu, sebelum kita bertemu dengan orang lain, kita terlebih dahulu harus saling menyayangi, terlebih pada keluarga kita. Sayang pada oma, opa, mama, papa, kakak, adik, om dan tante, juga pada semua keluarga kita yang lain. Sebagai anak-anak Tuhan, mari kita memulai dalam keluarga kita. Kita saling menyayangi, kita menghargai, kita menghormati, tidak ada perbedaan dan tidak boleh ada pertengkaran. Ada saling sayang menyayangi. Demikianlah cerita kita minggu ini. Sampai berjumpa di minggu depan. Yuk, kita matikan dulu TV-nya. Nah, adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan cerita ya. Sekarang waktunya kita membuat aktivitas. Alat-alat yang dibutuhkan adalah 1. Kertas warna atau HVS. Yang kedua, alat mewarnai. Boleh adik-adik memakai spidol atau pensil warna ataupun krayon.
Yang ketiga, siapkan gunting. Lalu yang terakhir, adik-adik siapkan lem atau double tape. Nah, sekarang kakak akan kasih tahu langkah-langkahnya. Yang pertama, adik-adik ambil satu kertas, lalu lipat kedua sisinya seperti kartu ucapan. Yang kedua, adik-adik ambil kertas yang lain, lalu adik-adik buat gambar dengan pola love. Buat sebanyak 5 buah ya. Setelah itu adik-adik gunting sehingga membentuk love. Selanjutnya, kalau sudah digunting ada 5 love, adik-adik rekatkan potongan-potongan love tadi menjadi satu seperti bentuk buku tetapi bentuknya love. Lalu setelah merekatkan love, tempelkan bagian ini pada kertas yang pertama tadi, kertas yang sudah dilipat seperti kartu ucapan. Yang terakhir, tuliskan di dalam kertas berbentuk love tadi tulisan papa, mama, kakak, adik, atau oma, opa, teman-teman, dan semua. Selanjutnya, kakak kasih tahu ya, begini hasilnya di slide berikutnya. Selamat mencoba ya adik-adik. Jangan lupa kalau sudah selesai membuat aktivitasnya, difoto atau divideokan hasilnya dan kirim ke WA grup PA atau dapat kamu post dalam story kamu dan tag Instagram @pelkatpa_cinere. Selamat mencoba adik-adik. Oke, sekarang kita akan masuk dalam persembahan. Mari adik-adik kita memuji Tuhan dari Kidung Ceria 264, Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Adik-adik, mari kita berdiri, kita mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mau berdoa untuk persembahan yang telah kami berikan. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi pelayanan di Jemaat GPIB Cinere dan berkati orang-orang yang mengelolanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita sudah tiba di penghujung ibadah kita. Mari adik-adik dengan tetap berdiri, kita sama-sama memuji Tuhan dari Kidung Ceria 184, bermacam-macam anak.
Macam-macam anak di seluruh dunia, ada yang sawo matang dan putih kulitnya, yang hitam matang kuning rambutnya pun beda, tapi dalam hatinya sama semuanya. Ya di hadapan Tuhan kita semuanya tidak ada bedanya sebagai anaknya. Kiranya Ia selalu melindungi kita dan kita pun menyanyi memuji nama-Nya. Adik-adik, mari kita akhiri ibadah ini dengan berdoa. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mau mengucap syukur atas apa yang telah kami dengarkan hari ini. Kiranya Bapa selalu menuntun kami untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan firman-Mu. Kami juga mau berterima kasih karena kami dapat bersekutu bersama dalam IHMPA GPIB Cinere secara online. Ya Tuhan, sekarang kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, kiranya Engkau memberkati usaha dan kerja mereka. Tuhan Yesus kiranya mau memberkati seluruh dunia yang masih terkena wabah COVID-19, terkhusus untuk bangsa dan negara kami agar dapat dipulihkan. Berkati juga gereja kami dalam pelayanannya. Inilah doa kami, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang ibadah sudah selesai. Mari kita bersaat teduh. Saat teduh selesai. Terima kasih adik-adik sudah mau IMPA bersama secara online. Kita ketemu lagi minggu depan ya di IHMPA juga secara online. Bye.